tua kami yang alhamdulillah senantiasa hadir membimbing dan membersamai kami. Mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau panjang umur, amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya dan senantiasa terus membimbing kita semua agar kita menjadi hamba-hamba Allah dan umat baginda Rasul yang senantiasa istiqomah duduk di majlis-majlis ilmu, amin ya rabbal. Tidak lupa yang kita hormati Pak Kuwu Desa Sidawangi dan juga Ibu Kuwu yang alhamdulillah beliau malam hari ini hadir. Kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin yang amanah, dekat dengan masyarakat, bisa mensejahterakan masyarakat dan menjadi sebab keberkahan untuk desa tercinta Sidawangi, amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin jamaah setia Majelis Al-Baha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga yang live streaming di rumahnya masing-masing. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan satu anugerah besar yang sungguh demi Allah, anugerah dan nikmat ini tidak diberikan kepada semua hambanya. Apa? Yaitu kemudahan untuk datang ke majlis ilmu, duduk di majlis ilmu, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Dan Allah kalianlah, yaitu Allah yang esa, yang satu, yang wahid. La ilaha illa, tidaklah Tuhan selain Allah. Huwar rahmanur rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Secara sengaja ayat ini saya sampaikan, mudah-mudahan jadi penguat daripada iman kita semua, agar betul-betul kita kembali menjadi hamba Allah yang betul-betul hamba. Tidak ada hubungan kita kecuali kepada Allah yang satu, yang esa, amin ya rabbal. Di tengah-tengah zaman yang Masya Allah, kalau kita kembali kepada masa lalu di mana kita usia anak-anak yang dulu serba tenang, serba indah, serba mudah, alhamdulillah, maka di zaman ini terlihat serba susah. Bahkan kita dibikin bingung, dibikin putus asa, dibikin pusing. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan Allah sebagai Allah, zat satu-satunya yang betul-betul harus kita menghamba kepadanya. Hidup-hidup kita hari ini Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak ketidaktenangan ya, banyak keputusasaan. Karena ibarat handphone, kalau kita semua ini memiliki handphone, ada satu aplikasi yang luput kita install. Aplikasi itu bernama iman. Allah Subhanahu wa taala selalu ingatkan kepada kita, dan iman ini merupakan pangkal dan dasar daripada perjalanan kita hidup di dunia ini. Yang hidup di dunia ini kita sama-sama tahu. Sementara tahu semua. Mau yang pesantren tidak pesantren, yang paham ilmu agama tidak paham ilmu agama, semua tahu hidup di dunia sementara. Namun Masya Allah, dalam perjalanannya kita sering kesasar. Kenapa?
Karena kita tidak menginstal aplikasi iman dalam diri kita. Padahal kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, satu zat yang maha kasih, maha sayang, yaitu Allah Jalla Jalaluh, selesai. Enggak akan pusing hidup, tidak akan merasa capek, karena setiap qada dan qadarnya itu tidak lepas daripada qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjadi hamba yang betul-betul nerima. Kenapa? Karena kita hamba yang beriman kepada Allah. Maka mari kita kembali cek iman kita semua. Karena sungguh demi Allah, kalau orang ini beriman kepada Allah, maka akan berlaku baik kepada suaminya. Kalau orang ini beriman kepada Allah, pasti akan berlaku baik terhadap anak-anaknya, karena ini merupakan amanah. Kalau kita memiliki iman yang imannya itu hanya kepada Allah, maka insya Allah hidupnya akan menjadi baik. Namun kadang di perjalanan, ya kita manusia, disampaikan al-iman yazid wa yanqus. Imannya manusia itu tidak seperti imannya malaikat. Kalau malaikat itu memiliki iman kepada Allah betul-betul konsisten, tidak berkurang, tidak bertambah. Maka makhluk Allah yang nama malaikat kalau disuruh sujud, sujud terus sampai akhir kiamat. Tidak punya hawa nafsu. Tapi kita manusia yazid wa yanqus. Imannya manusia itu berkurang dan bertambah. Oh, hari ini lagi kuat, Masya Allah. Hari Jumat ini, habis asar udah mandi. Suami nanya, "Bu, mau kemana? Habis Jumat kok mandi? Biasanya nggak mandi." Oh, siap-siap majelis di Al-Baha. Oh, imannya lagi nambah. Tapi kalau imannya lagi kurang, setannya lagi banyak. Udah Isya masih aja depan TV. Lihat apa? Sinetron. Imannya lagi kurang. Lalu bagaimana kita jaga iman kita? Yang pertama, pasang aplikasi iman pada hati kita masing-masing. Kalau sudah terpatri, sudah terpasang iman di dalam hati, nggak mesti takwa dulu, iman saja dulu sudah. Hidup mati kita ada di tangan Allah. Bukan hanya sekedar rezeki, bukan hanya sekedar uang. Hidup mati kita di tangan Allah. Jadi kita ini jalan hidup ya indah saja, nggak pusing. Tidak pusing, tidak berat. Mau pendapatannya sehari berkurang, nanti besok bertambah, hari lusanya lagi makin kurang, santai. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah. Maka hati-hati dengan lemahnya iman, dengan berkurangnya iman, ini bisa menjadikan sebab kita terjerumus kepada yang namanya syirik. Ya, memang bisa. Ya, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, betul-betul takut kepada Allah, hanya sebatas saat kita nggak punya duit. Waduh, udah ingat Allah. Kalau lagi nggak punya duit, waduh ingat Allah. Lagi sakit, ingat Allah. Lagi banyak duit, ingat Allah tidak? Alhamdulillah, Masya Allah nih jamaah Majelis Al-Baha. Lagi banyak duit juga ingat Allah. Terus kalau lagi banyak duit, cara ingat Allahnya bagaimana? Makin tidak. Kalau ingat Allah tidak makin pelit. Uang ini gak berharga. Makin banyak duit, makin banyak sedekah. Kenapa? Karena ingat Allah. Karena ada iman pada diri kita. Ada iman pada diri kita. Maka di akhir zaman ini gak mesti banyak amalan yang Bapak Ibu baca. Tidak mesti banyak ibadah yang sampai menjadikan sebab Bapak Ibu tidak bisa beraktivitas normal. Cukup kuatkan iman. Kuatkan iman. Karena tadi kalau lemah imannya maka akan mendekati kepada musyrik. Kan kita nggak main dukun. Musyrik itu nggak mesti main dukun.
menjadikan uang segalanya, itu bisa menjadi sebab kepada kemusyrikan. Seolah-olah tanpa duit nih nggak bisa. Tiap hari yang dipikir duit aja. Ya, bangun tidur duit, mau tidur duit. Ya, suami datang, yang di Arab-Arab duit, yang ditanyain duluan duit. Masya Allah, ya, hati-hati, hati-hati, seolah-olah nih dengan duit selesai. Dengan duit selesai. Saya tanya yang paling banyak duitnya yang hadir malam hari ini, kira-kira bahagia tidak? Tidak. Sama-sama dunia seperti ini. Ya, tapi kalau kita punya iman dalam hati iman kita kuat, mau pakai motor senang, indah. Jalan kaki indah. Ya, jangan lagi terus bisa jadi uang ini dijadikan segalanya. Bahkan tadi saya sampaikan uang ini bisa menjadi sebab kemusyrikan. Kenapa? Karena kalau nggak punya duit nanti yang ada marah kepada Allah. Allah ini tidak adil. Kok yang diperhatikan, yang disayang hanya tetangga saya, giliran saya ini hidup susah bener. Ya, akhirnya setan masuk. Mana Rahman Rahimnya Allah? Mana katanya Allah penyayang? Katanya Allah Maha Kasih, mana? Kok tetangga terus yang dikasih? Rahman dan Rahimnya Allah tidak bisa diukur hanya dengan sekedar uang. Bukan berarti ada dua manusia, yang satu Allah kasih kemudahan cari rezeki, uangnya banyak, yang satu Allah uji dengan kemiskinan. Habis begitu Allah hanya Rahman Rahim kepada satu orang itu, kepada yang kedua tidak Rahman Rahim. Oh, ini bisa musyrik. Ini bisa musyrik. Padahal kita sudah berikrar. Setiap sholat kita ini kita berikrar. Apa ikrarnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, matiku kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mestinya santai saja. Wong kita diciptakan ke muka bumi ini juga nggak kita minta kok. Ngapain kita pusing? Ngapain kita pusing? Jadi ternyata betul kalau seperti itu, amal hayat illa mataul ghurur. Tidaklah hidup di dunia ini kecuali panggung sandiwara. Ya, panggung sandiwara. Kita paham kalau ditanya, kita paham. Kita ini diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita hari ini hidup, besok akan mati, lusa akan dihidupkan kembali. Sadar kita. Namun apa sih yang bikin hidup kita ini capek, pusing, marah? Adalah hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu jauh lebih besar daripada iman yang ada pada diri kita. Ya, coba kalau kita betul-betul ya berikrar kepada Allah kalau kita ini makhluk Allah yang memiliki kita, sudah gimana Gusti Allah saja. Kadang kita protes berlebihan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepada Allah. Ya Rabb, lagi semangat-pangatnya belajar nanam tomat, harga hancur jadi 2.000 ya Pak Dewan. Pusing, waduh gimana nih, modal sekian segala macam, nanti kalau harga jual turun pusing segala macam. Hidup seperti ini, padahal kita diajarkan oleh guru-guru kita, inna ma'al usri yusron, sungguh dengan adanya kesusahan pasti ada kemudahan. Gak mungkin hidup susah terus tuh, gak mungkin. Dan fahami, hidup mudah terus juga tidak mungkin ya. Jadi kalau lagi susah, memohon kepada Allah, ya Allah kapan nih mudahnya, kira-kira kapan mudahnya, sambil senyum saja. Kira-kira bisa Bu? Insya
Kalau sudah begini dijamin nih bapak-bapak nggak akan pernah digalakin lagi sama ibu-ibunya. Tapi bukan berarti bapak-bapak nggak semangat cari nafkah. Harus makin semangat, harus makin rajin. Ibunya juga harus makin sabar, harus makin mengerti. Ya. Yang kedua, banyak Allah berfirman tentang iman, ya, tentang bagaimana kita tidak menjadi manusia yang musyrik kepada Allah. Itu banyak sekali ayatnya. Di antaranya di surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah manusia biasa seperti kita. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Ya. Jadi iman aja, yang penting beriman aja. Masya Allah, nih ngeri, ini Allahu Akbar. Ya, kalau kita ingat masa-masa lalu kita 20-25 tahun yang lalu, Masya Allah, hidup di kampung ini indah. Maksiatnya, nyari maksiat aja mesti dicari dulu itu. Ya, ada organ, ada layar tancap, itu mesti cari berapa kilo jalan kaki. Sekarang ini Masya Allah ngeri. Buka handphone sedikit, buka TikTok maksiat, buka Facebook maksiat, buka Instagram maksiat, lihat kanan jalan raya maksiat, ngeri. Masya Allah. Jadi dunia ini sudah penuh dengan tipu daya, sudah penuh dengan banyak dosa, sudah penuh dengan maksiat. Maka ibadah hari ini tidak mesti banyak seperti ibadah-ibadah sebelumnya. Kalau waktu kita kecil tuh Masya Allah ya, kita ini disuruh ngaji ini sampai betul-betul dipukul sama orang tua kita. Sekarang ya Rob, Allahu Akbar, ya berbalik. Sekarang anak-anak masih SD sudah minta macam-macam, baru SMP sudah minta motor. Dengan dalih sayang kasihan dipaksain sama orang tuanya sampai kredit kasih motor. Setelah dibelikan motor, gabung dengan geng motor, ya ribut. Habis begitu ya fitnah. Maka kalau dicekoki imannya, ya cekoki imannya, insya Allah kita semua akan terjaga. Kalau iman kita ini ada dalam diri kita, apapun yang terjadi, insya Allah kita akan dijauhkan daripada kemusyrikan. Kita akan dijauhkan, wah musyrik ya. Masya Allah, kadang kita terus mengandalkan tenaga pikir kita, seolah-olah kita nih hebat. Wah kalau nggak begini bakal begini nih. Ini kalau suami saya nggak cari uang ini, kalau suami saya nggak kerja bakal nggak dapat uang nih. Wah ini ngeri. Nah, ini kadang kita lupa karena kenapa menjadikan semuanya serba uang. Kayaknya seolah-olah hidup di dunia ini kalau nggak punya uang nggak hidup, mati. Betul atau tidak? Padahal siapa yang mematikan? Allah. Banyak orang yang punya duitnya, yang lagi kerja mati ada. Bahkan Masya Allah ya, sekarang ini ya Rob, orang-orang yang kita cintai, tetangga kita, keluarga kita meninggal dadak, kita cuman sedih segitu doang. Sedihnya segitu doang, ya begitu takziah ya Allah. Padahal kemarin tuh masih ngobrol. Sehat buger. Tok sebatas ngobrol sedihnya. Ya setelah itu ya biasa lagi. Padahal kata Allah kafa bil mauti mau'idatan. Maka cukuplah dengan kematian sebagai peringatan untuk kita, karena kita bakal mengalami setiap apa yang dialami oleh orang-orang tua kita. Maka mudah-mudahan kita ini dijadikan hamba oleh Allah yang betul-betul beriman kepada Allah. Jadi kalau sudah tertancap iman dalam diri kita ini, ya dalam hati-hati kita, setelah itu
Tercipta iman itu di rumah tangga kita. Tercipta iman itu di anak-anak kita. Oh indah. Ya, hidup nggak mesti panik. Hidup nggak mesti pusing. Oh, Masya Allah. Harga sayuran naik aja pusingnya minta ampun. Ya. Sempat harga cabai sampai 25.000 sempat. Ibu-ibu. Ini ibu-ibu yang paham cabai nih, sempat. Masih bisa nyambel nggak? Masih. Ngeluh angger, belanja angger. Nah kira-kira kalau tanpa ngeluh besok-besok bisa nggak? Nah, begitu tomat naik jadi 20.000, alhamdulillah ya Allah, tomat naik, alhamdulillah. Kira-kira bisa ente? Hah? Bisa. Mau naik mau murah tetap belanja ente? Tetap belanja. Allah tetap kasih rezeki tidak? Tidak usah berlebihan. Ya, tidak usah berlebihan. Karena berlebihan kita memiliki prasangka maka akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, prasangkaku bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku merasa susah akan dikasih susah beneran. Ya, akan dikasih susah beneran. Pokoknya di akhir zaman ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kuatkan iman. Imannya yang kuat. Ya, kalau kuat iman ini mau berapa kali kita pegang handphone itu iklan pinjol muter terus, datang terus, skip. Karena imannya kuat. Ya, karena imannya kuat. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa pelihara iman kita dan agar iman kita kuat? Dekat dengan guru-guru kita, dekat dengan ulama-ulama kita. Kadang kita ini Masya Allah ya, kita sadar, kita paham kita ini orang bodoh. Kita mah orang bodoh, tapi kita nggak mau dekat dengan ulama. Iya kami mah ada orang bodoh, tapi nggak mau dekat-dekat dengan majelis ilmu. Ya kalau merasa bodoh berarti kita mesti dekat dengan ulama. Kalau kita merasa bodoh berarti kita mesti dekat dengan guru. Ya, tidak susah, insya Allah selamat hidup kita, akan selamat. Karena sebenarnya yang masuk surga itu bukan yang bodoh, bukan yang pinter, tapi yang benar. Yang menjadikan sebab kita bisa selalu benar yaitu iman. Kalau orang punya iman kira-kira berani tidak ngurangi timbangan? Tidak. Kalau kita ini beriman jadi pemimpin, kira-kira berani tidak zalim terhadap masyarakat? Tidak. Berani korupsi tidak? Tidak, karena ada iman. Karena ada iman. Masya Allah ya. Jadi kalau kita nggak punya iman ini ngeri sekarang. Oh, diobok-obok, fitnahnya dahsyat. Ini fitnah di akhir-akhir ini, Masya Allah, kita dipaksa, ya, dicegat untuk tidak mencintai habaib. Waduh, ngeri. Apa yang dicari? Yang dicari apa? Kemuliaan bukan dengan nasab, tapi dengan akhlak. Mudah-mudahan ya Allah jaga iman kita semua, dan kita bisa memelihara iman ini yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan cara hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di majelis-majelis zikir, ada majelis istighosah, ada majelis sholawat, ada rotibul haddad, di Al-Baha ada majelis, ada juga rotibul atos. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa selamat dunia akhirat. Kalaupun kita enggak selamat di dunia, mudah-mudahan kita selamat di akhirat. Ya, kita paham dunia sementara. Bahkan disampaikan oleh ulama, hidup di dunia itu seperti orang yang sedang berlabuh daripada
ya apa ya, daripada orang sedang berlayar sebentar saja. Kehidupan akhirat kekal abadi. Bayangkan coba. Masa iya kita mau sudah susah di dunia mau juga celaka di akhirat? Naudzubillah. Ya kita doakan orang-orang tua kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Hajah Komariah, ada juga Ananda daripada Bapak Kadus Wawan, semuanya yang sakit, dan juga saudara-saudara kita yang Masya Allah hari ini ada di Saudi. Ini rekor bulan ini 12 masyarakat Sidawangi Bakuwu menaikkan ibadah umroh. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, kemudahan, dan kembali dengan predikat umroh mabrurah dan juga ziarah makbullah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf ya, imtithalul awamir. Kebetulan sebenarnya saya tidak berani karena guru kita semua Kiai Haji Ahmad Kamaluddin sedang di Saudi. Jadi kemarin kami berkomunikasi, ya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua, terkhusus untuk diri saya. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.